Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Di video kali ini teman-teman akan belajar tentang mindset Facebook Ads. Teman-teman akan mengetahui apa sih itu Facebook Ads, bagaimana Facebook Ads itu bekerja, dan bagaimana caranya berpromosi menggunakan Facebook Ads. Nah, lalu di balik itu semua, teman-teman bakal terkejut melihat dapur aslinya Facebook Ads itu bagaimana. Nah, di Facebook Ads kita bukan cuma belajar tentang teori, teman-teman juga harus praktek. Karena Facebook Ads tanpa teman-teman praktek itu nonsense, tidak akan pernah kelihatan hasilnya. Nah, apa itu Facebook Ads? Facebook Ads merupakan layanan berbayar yang dimiliki Facebook untuk mempromosikan produk ataupun jasa. Jadi ini layanan yang dimiliki perusahaan Facebook untuk membantu seluruh orang untuk mempromosikan produk ataupun jasanya. Lalu, kenapa harus Facebook Ads? Yang pertama, pengguna terbanyak. Yes, pengguna terbanyak di dunia menggunakan Facebook. Berarti itu masih lahan yang sangat basah untuk kita beriklan menawarkan produk kita ataupun jasa kita. Yang kedua, murah. Kalau kita bandingkan dengan periklanan di TV misalnya, di waktu prime time, kita bisa menghabiskan biaya per 30 detik itu 30 juta. Tertarget gak? Belum tentu tertarget. Artinya biayanya sangat mahal. Kalau menggunakan Facebook, Mbak Ica berapa? Menggunakan Facebook kita cukup mengeluarkan atau spend budget sekitar $1 atau 15.500. Artinya itu tidak terlalu biaya yang terlalu mahal ya. Yang ketiga efektif dan tertarget atau tepat sasaran. Contoh nih, teman-teman pengen iklan LVN. LVN itu apa sih? Misalnya LVN itu kategorinya adalah kecantikan ya. Maka yang harus kita targeting siapa? Yang kita targeting pengennya misalnya cewek atau perempuan yang usianya yang lagi aware banget sama kesehatan kulit tuh, misalnya yang usianya dari usia 20 sampai dengan 30. Kayak daerah mana? Daerah Jabodetabek. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pengen nawarin LVN itu di usia 20 sampai 30 tapi daerah Papua. Bisa nggak? Bisa banget. Artinya kita hanya menargetkan orang-orang yang memang tertarik di bidang kecantikan yang care sama kulit. Nah, orang yang tidak care sama kulit, dia care-nya ke pertanian, itu tidak akan kena iklannya. Artinya iklan kita tertarget menggunakan Facebook. Tujuan marketingnya yang jelas, yes benar ya, seperti yang saya katakan tadi. Yang selanjutnya dapat diukur. Nah, dalam Facebook kita memiliki namanya matrix. Matrix itu merupakan sebuah cara atau apa ya bahasanya. Dari matrix itu kita bisa tahu dari 1.000 pengunjung itu yang masuk ke keranjang atau di keranjang pembelian kita itu ada berapa orang. Bisa kelihatan oleh data-data matriks kita. Selanjutnya mengubah temperatur audiens. Nah, artinya apa? Misal nih, temperatur audiens dalam periklanan itu dibagi 3 sampai 4. Yang pertama adalah cool market. Cool market itu apa? Cool market itu adalah orang yang belum dengar sama sekali tentang produk kita atau jasa kita. Lalu ketika dia kena iklan kita, dia cuma scrolling doang. Sama Facebook itu udah kena rekam. Di Facebook itu ada namanya pixel. Pixel itu dia tugasnya adalah merekam semua jejak kita. Jadi jangan salah kalau misalnya Anda cari di Google, Anda carinya adalah burger terenak di Bandung, gak lama Anda kena iklan burger. Jadi setiap rekam jejak Anda baik menggunakan handphone maupun desktop itu direkam. Nah, yang kedua, ketika dia baru cuman kena iklan sekilas-sekilas doang, dia nggak pernah tahu yang kita sebut dengan cold market, dia jatuhnya ke hot market. Hot market tuh apa? Adalah orang-orang yang sudah mulai dengar dan penasaran. Oh itu PTBS ya yang di Jalan Suropati Kor. Dia cuman sekedar denger doang, tapi nggak tahu itu apa. Lalu kita targetin dia menjadi yang terakhir, boil market. Boil market itu apa? Boil market adalah orang yang sudah mendengar dan sudah mencoba produknya. Oh, itu PTBS yang di Suropati Kor ya? Iya. Lalu teman-teman ajak dia untuk seminar
Atau teman-teman ngiklanin kena iklan kita. Nah, dia pakai produknya, dia datang ke seminarnya, lihat peluang usahanya, lalu dia masuk ke boil market. Artinya dia mencoba. Dan dia akan merekomendasikan ke orang lain. Nah, kalau kita yang mitra PTBS ini sudah ranahnya adalah boil market ya. Nah, yang terakhir kenapa harus Facebook Ad? Itu dengan Facebook Ad kita bisa scale up iklan kita. Artinya kita bisa bandingkan iklan kita. Ketika misalnya kita menghabiskan biaya dengan budget spend money yang misalnya 25.000 per hari. Udah mulai kelihatan nih hasil datanya mulai banyak nih. Kita naikin spend budget kita mulai naik, kita scale up iklan kita. Jadi 50.000 per hari. Nah, hasilnya akan kelihatan lebih nyata dan lebih real akan kita rasakan. Lalu yang terakhir, mindset sebelum memulai Facebook Ads adalah Facebook itu hasilnya cepat tapi bukan instan. Semua itu butuh proses, need a process ya. Hasilnya cepat, kenapa? Ketika kita beriklan, kita dapat data. Bagi seorang pengiklan, data itu adalah hal yang sangat penting. Karena dengan data tersebut kita bisa retargeting orang-orangnya. Bisa pertama kena iklan, kita targeting lagi dia, kita timpa lagi iklannya, akhirnya sampai dia mau beli. Nah, tapi itu tidak instan, butuh proses. Namun hasilnya data tersebut bisa kita lihat secara cepat. Next, mindset dalam beriklan yang teman-teman harus pahami ialah tidak ada rugi dalam beriklan, tapi mengumpulkan data. Yes, ketika teman-teman pertama kali beriklan menggunakan Facebook Ads, nggak kelihatan, oh orangnya nggak langsung beli. Tidak ada orang yang pertama langsung lihat iklan itu langsung beli, impossible. First impression seseorang itu ketika langsung beli itu kalau nggak konten yang sangat baik, itu jarang langsung beli. Tetapi pasti dia akan beli di iklan ketiga yang udah yang di retargeting ya. Maka mengumpulkan data orang-orang yang tersebut itu merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi dari pertama beriklan nggak langsung kelihatan nggak ada yang beli, jangan langsung patah semangat, tidak. Tapi aku dapat data, saya dapat data orang tadi yang ngeklik website saya, landing page saya ada sekian nih. Nah, bisa saya custom audience, bisa saya retargeting. Boncos sama dengan belajar. Kalau pertama teman-teman ngerasa boncos itu bahasa gaulnya dari bahasa periklanan yaitu rugi. Tidak ada rugi dalam periklanan. Yang ada adalah proses pembelajaran. Semakin kita berproses pembelajaran, semakin kita tahu celah iklan kita yang mana yang salah, yang mana benar, kita periksa, maka akan semakin banyak pembelajaran yang kita dapatkan, maka akan semakin terasah. Lalu pengguna Facebook adalah manusia biasa sama seperti Anda. Nah, ketika mau beriklan seperti video sebelumnya, saya udah ngajarin yang namanya value proportional Canva. Kenapa saya ajarin teman-teman value proportional Canva dulu? Karena teman-teman harus menjadi customer dulu sebelum mengiklankan sesuatu. Jadi pengguna Facebook itu ya manusia biasa seperti kita yang lihat Facebook, ini iklannya bagus ya. Semakin bagus iklan kita, semakin bagus konten kita, maka jadi orang mau berhenti, maka dia tertarik. Tapi misalnya nih, iklannya udah bagus, masuk ke web, kenapa nggak ada pembelian? Itu karena apa? Penawaran kita yang mungkin kurang menarik. Nah, jadi kita harus benar-benar pahami Facebook ini, pengguna Facebook ini manusia, bukan robot ya. Lalu Facebook tidak menyediakan uang, tapi Facebook menyediakan traffic. Yes, Facebook nggak nyediain uang ke kita, Facebook nggak ngasih uang ke kita, tapi Facebook memberikan traffic. Traffic itu apa? Pengunjung. Kita punya budget uang misalnya 25.000. Ini Facebook saya punya uang nih 25.000. Saya mau uang 25.000 saya ini kamu habiskan dalam waktu 1 kali 24 jam dengan targeting adalah petani yang memang dia butuh pupuk, yang memang dia daerahnya di sini. Facebook akan menghabiskan uang Anda 25.000 itu dalam 24 jam. Facebook memberikan traffic, pengunjung, dia siapkan petani-petaninya. Tinggal gimana cara kita meyakinkan traffic kita. Ketika Facebook sudah memberikan traffic, pengunjung, orang-orang yang kita targeting, lalu tinggal tugas kita yang meyakinkan mereka. Ya. Nah, dua terakhir, iklan ditolak itu wajar, yes. Tidak ada istilahnya bagi advertiser yang dia beriklan pertama itu tidak dapat kendala, tidak ada. Setiap advertiser pasti akan mengalami contoh akunnya di ban atau iklannya ditolak, di reject, itu wajar. Semakin Anda sering di reject sama Facebook, semakin Anda tahu di mana celah iklan Anda yang salah. Ya, kalau di ban, di disable iklannya itu wajar sekali. Artinya kita harus belajar lagi.
Setiap orang pasti akan mengalami hal tersebut. Rasa saya hampir semua advertising tidak mungkin tidak mengalami trouble seperti itu. Pasti mereka pernah ngerasa, oh iklan saya udah bagus-bagus, headline-nya udah keren, kontennya bagus banget, menarik, webnya udah banyak. Kenapa ya di ban? Apa yang salah ya? Tenang, kalau hal itu kita alamin, kita hanya fokus pada solusi. Maka solusinya seperti apa? Kalau iklan saya di ban, solusinya seperti apa? Kita harus fokus pada solusinya, bukan pada fokus, oh ini Facebook ini nih ya, milih-milih ya. Tidak. Facebook itu pakai proses untuk memilah memilah iklan kita. Yang pertama sortir periklanan kita mungkin adalah robot dari perusahaan Facebook. Selanjutnya ketika iklan kita lolos, tiba-tiba mati inaktif, itu sudah disortir sama pegawai-pegawai Facebook langsung dari luar negeri. Ini Facebooknya, ini iklannya layak tampil, ini iklannya tidak layak tampil. Kita hanya boleh fokus pada solusi, bukan mencari masalah. Oke ya, saya rasa itu aja pada video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar dan harus konsisten.